kepada para mahasiswa semuanya, salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam materi pembelajaran tata niaga perikanan. Pada hari ini kita membahas pemasaran hasil perikanan. Pada kesempatan ini, Bapak ingin melanjutkan materi sebelumnya, di mana hari ini kita coba membahas mengenai pemasaran hasil perikanan. Yang pertama, kita tahu bahwa pasar ini ada dua bagian, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret itu bisa diartikan di mana tempat para peminta dan para penawar barang bertemu. Sedangkan pasar abstrak itu bisa diartikan keseluruhan permintaan dan penawaran yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, dan atas kekuatan keduanya terciptalah harga. Jadi di sini ada perbedaan arti dari antara pasar konkret dan pasar abstrak. Selanjutnya, ada beberapa pengertian lain tentang pasar abstrak. Menurut Myers, pasar abstrak adalah seluruh daerah di mana para penjual dan pembeli bertemu dan terjadi pertukaran barang. Maka boleh kita buat suatu kesimpulan di mana pasar abstrak adalah seluruh daerah di mana para peminta dan penawar mempunyai kontak sedemikian rupa sehingga harga-harga benda yang sama saling mempengaruhi satu dengan yang lain secara langsung dan kuat. Itu. Kemudian di sini kita bicara mengenai pasar abstrak. Pasar abstrak ditinjau dari luas pasar. Itu ada pasar regional, ada pasar lokal, dan ada pasar internasional. Nah, bagaimana kita bisa membahas apa sih yang dimaksud dengan pasar regional? Di mana pasar regional ini kita tahu yang diartikan adalah populasi di daerah tertentu yang memiliki karakteristik yang sama dan dapat dibedakan dari daerah lain. Nah, pada pasar ini atau area tersebut dapat menjadi bagian dari, bisa dikatakan dari negara, bangsa, atau terdiri dari beberapa negara bangsa. Nah, ini yang dimaksud dengan pasar regional. Nah, sedangkan pasar lokal itu maksudnya adalah gimana pasar ini hanya di dalam kawasan daerah tersebut saja. Seperti daerah Sumatera Utara, mungkin Medan ke tebing tinggi, tebing tinggi, atau ke Siantar, atau ke Sedempuan. Nah, ini lokal. Nah, sedangkan pasar internasional, kita udah bicara bahwa pasar internasional ini di mana pasar yang sudah sifatnya kita bicara mengenai ekspor, keluar daripada wilayah Indonesia. Contohnya dia kalau kita mau ekspor ke Thailand, ke Jepang, ke Amerika. Nah, ini yang dimaksud dengan pasar internasional. Kemudian jenis pasar abstrak berdasarkan organisasinya. Di sini ada dibuat adalah pasar sempurna atau perfect market, di mana pasar yang terorganisasi secara sempurna yang mempunyai dua syarat. Yang pertama, seluruh peminta dan penawar harus mempunyai pengetahuan tentang pasar. Di sini ada transparan mengenai bagaimana pembelian, penawaran, semuanya transparan seperti kita tahu di pelelangan ikan. Nah, di pelelangan ikan seperti halnya pasar sempurna, karena di situ kita tahu bahwa harga ikan, jenis ikan, kemudian bagaimana size-nya itu sesuai dengan pelelangan yang terbuka untuk ditawarkan ke pembeli. Nah, yang B
setiap peminta harus berhubungan dengan setiap penawar, ya. Di mana setiap peminta ini harus berhubungan dengan setiap penawar. Di sini kita ketahui bahwa dia harus memang ikut di dalam satu kegiatan penawaran untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, titik equilibrium di sini, titik equilibriumnya pada kesempatan ini nih di pasar sempurna ini cepat tercapai, ya. Kemudian terjadi keseragaman tingkat harga. Jadi kalau kita lihat di pelelangan ikan, mungkin kita tahu bahwa ikan itu ada yang baik, yang grade A, ada yang mungkin B, ada mungkin yang C. Apa itu yang A? Mungkin itu yang sudah memang kualitas bagus sekali, yang menengah, dan yang mungkin sudah pecah atau rusak. Nah, ini harganya semua terjadi perbedaan harga yang ditawarkan kepada pembeli. Kemudian di sini ada pasar tidak sempurna atau imperfect market, ya. Pasar yang tidak sempurna ini itu adalah pasar yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh persyaratan pasar sempurna, ya. Kebanyakan jenis pasar merupakan pasar tidak sempurna, kebanyakan, karena di sini kita ketahui harga keseimbangan diperoleh dengan cara coba-coba dan tingkat harga yang terjadi sangat bervariasi, ya. Jadi ini pasar yang tidak sempurna yang kita ketahui bahwa di mana harga itu tidak seperti yang ada di pasar sempurna. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran seperti pertemuan kita yang lalu. Bahwa faktor yang pertama, barang tersebut dibutuhkan di mana-mana. Faktor yang kedua, jenis barang tersebut mampu disimpan dalam waktu lama. Faktor yang ketiga, biaya transport yang harus dibayar untuk memindahkan barang. Dan faktor yang keempat adalah standarisasi barang mampu memperluas pasar. Seperti yang kita bahas minggu yang lalu, bahwa faktor-faktor pada tata niaga perikanan ini sangat berpengaruh kepada bagaimana harga dan kualitas ikan itu sampai kepada konsumen. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ditinjau dari luasnya pasar, ya, itu seperti yang kita ketahui dalam bentuk pasar, ya. Dalam bentuk pasar ada yang harus kita ketahui, di mana yang dimaksud daripada bentuk pasar ini adalah bentuk yang menunjukkan keadaan-keadaan objektif di mana terjadi pertukaran barang atau jasa. Kriteria untuk membedakan bentuk pasar adalah ditinjau dari perbandingan jumlah penjual dan jumlah pembeli. Ya, nah secara garis besar bentuk pasar ada 4, yaitu pasar persaingan atau pasar persaingan sempurna, yang kedua atau B pasar monopoli, yang ketiga adalah pasar monopsoni, dan yang keempat adalah pasar persaingan monopolistik. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk mengartikan dan menjelaskan 4 garis besar bentuk pasar ini, ya. Nanti tugasnya ini dikumpulkan, ya, seperti biasa. Setiap hari Senin minggu depan Bapak harus terima tugas tersebut. Nah, di sini Bapak berharap mahasiswa bisa mengartikan dan menjelaskan apa-apa saja yang dimaksud dengan yang pertama pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, kemudian pasar monopsoni, dan yang keempat itu adalah pasar persaingan monopolistik. Kemudian, nah kita kembali lagi kepada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, di mana kita harus tahu pasar ini artinya adalah saluran tata niaga hasil perikanan. Nah,
Pada saluran tata niaga hasil perikanan, seperti pertemuan kita sebelumnya, di sini dijelaskan ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahan mentah, artinya bahan mentah ini dibeli pabrik, kemudian diolah menjadi barang jadi. Kalau ikan tadi mungkin diolah menjadi ikan dalam kaleng, atau tepung ikan, atau ikan asin, atau hanya dia dibekukan, ya. Nah, kalau dia barang konsumsi, artinya bahwa barang tersebut dipakai oleh konsumen, ya, langsung, atau konsumen pada akhir untuk keperluan konsumsi. Ya, boleh saja itu rumah tangga, restoran, rumah sakit, atau apa saja yang membutuhkan barang-barang yang kita punya untuk dijual ke pasar, ya. Nah, pada kesempatan ini, ya, untuk bahan mentah kita tahu bahwa perikanan ini di Sibolga ini sangat bervariasi hasil perikanan kita, dan untuk saat ini ikan-ikan yang biasanya diolah menjadi barang jadi atau semi jadi itu adalah bagaimana olahan ikan yang biasanya itu kita lihat di pabrik-pabrik sekarang perikanan ini itu diolah menjadi ikan cooking, ya, atau yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kaleng. Nah, di sini juga kita punya yang namanya tepung ikan, ya. Tepung ikan itu mungkin adalah sisa dari olahan ikan kaleng tadi yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan lagi, tapi masih boleh dijadikan tepung ikan, ya. Itu dia. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat beberapa saluran tata niaga hasil perikanan kita atau cara pemasaran hasil perikanan kita dari bahan mentah. Di sini sudah bisa kita lihat keterangan bahwa P itu adalah nelayan. Nah, PI itu adalah pedagang atau pengumpul, dan IP itu adalah industri pengolahan, ya. Di sini boleh kita lihat bahwa di sini pergerakan hasil perikanan bahan mentah dari produsen sampai ke industri pengolahan, ya. Nah, dari nelayan itu mungkin bisa dia bisa melalui pedagang, ya, atau pengumpul, ya. Ini bisa dilihat di bagian strukturnya ini, ya, di bagian strukturnya ini bahwa nelayan, ya, kemudian ke pedagang, pengumpul, baru masuk ke industri pengolahan, ya. Tapi bisa saja dari nelayan itu langsung ke industri pengolahan. Nah, inilah variasinya saluran tata niaga tadi atau pemasaran hasil perikanan tadi. Nah, kemudian ada lagi cara penyalurannya tadi. Nah, di sini boleh kita lihat P itu adalah produsen, ya. PL itu adalah pedagang atau pengumpul, PB itu pedagang besarnya, ya. R itu adalah pedagang eceran. Nah, kemudian ada konsumennya, ya, konsumennya. Di sini boleh kita artikan pada saluran ini di mana pergerakan hasil perikanan sebagai barang konsumsi ikan segar atau olahan dari produsen sampai ke konsumen, di mana merupakan proses pengumpulan dan penyebaran, ya, penyebaran yang dari pedagang besar, ya, sampai kepada pedagang eceran, baru kepada konsumen, ya. Di sini bisa kita lihat di mana P dia mendagangkannya kepada pedagang pengumpul lokal, kemudian pedagang pengumpul lokal itu memberikan kepada pedagang besar, kemudian pedagang besar memberikan kepada eceran, ya,
eceran baru eceran menjual kepada konsumen. Boleh juga dari nelayannya langsung kepada pedagang besar, pedagang besarnya tetap melalui kepada pedagang eceran, ya, pedagang besar dia menjual kepada eceran, nah eceran baru menjual kepada konsumennya, ya, atau dari pedagang besar, ya, dari nelayan ke pedagang besar itu langsung ke eksportirnya. Nah itu saluran-saluran yang harus kita tahu dalam tata niaga kita perikanan, ya. Nah pada kesempatan ini kalau yang boleh kita lihat seperti beberapa yang sudah kita perhatikan di saluran ini, ya, bahwa pelelangan ikan kita yang saat ini ada di kota Sibolga ini sama halnya seperti yang ada di saluran tata niaga yang kita lihat atau yang pemasaran yang kita buat ini, di mana dari kapal, ya, di situ dia langsung ke pedagang, ya, pedagang ke pengecer atau pedagang besar, kemudian langsung kepada konsumen, ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga di sini Bapak ingin jelaskan bahwa ada di sini seperti pertemuan kita sebelumnya, itu adalah marketing channel atau apa yang dimaksud dengan marketing channel, ya. Di mana arti marketing channel ini pedagang perantara yang membeli dan menjual barang serta menyalurkan barang dari produsen ke tangan konsumen, ya. Di mana kita tahu bahwa saluran tata niaga hasil perikanan untuk bahan mentah lebih panjang dibanding dengan bahan makanan, ya. Ini di dalam marketing channel, apalagi kalau kita bicara di produk-produk hasil perikanan. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya yang kita bahas pada minggu-minggu yang lalu bahwa di mana marketing channel ini juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, ya. Karena kita tahu produk perikanan ini adalah produk yang mungkin cepat rusak, yang sangat sensitif dengan kondisi, ya, kondisi kurang esnya bisa rusak, lama penanganan juga bisa rusak, kemudian itu mempengaruhi kepada harga nantinya, harga jualnya, ya. Jadi di dalam marketing channel ini kita memang betul-betul harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tadi, ya. Mana kita tahu bahwa faktor ini sangat berperan bagaimana barang kita atau produk kita tadi bisa harganya sesuai dengan harapan kita, sehingga kita bisa tetap melanjutkan kegiatan perikanan kita. Nah, kemudian di sini kita masuk dalam selain faktor-faktor permintaan dan pemasaran tadi, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya marketing channel, ya. Ada lagi faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya marketing channel. Nah, faktor-faktor itu apa saja? Yang pertama, jarak antara produsen dan konsumen. Jadi di penawaran dan permintaan tadi, di situ juga ada jarak kita cerita, karena jarak ini sangat berpengaruh, ya, apalagi ikan ini dalam bentuk segar yang kita eskan, ya. Nah, ini kita harus tahu bahwa jarak ini berapa lama, jauhnya bagaimana, sehingga kita bisa mempersiapkan atau membuat pengolahan ikan kita, mengeskan ikan kita sesuai dengan
jumlah waktu yang dituju, sehingga ikan ini tetap dalam kondisi baik. Kemudian faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya marketing channel itu ada sifat produk. Ya, kita tahu bahwa sifat produk kalau di perikanan ini pastinya cepat rusak, ya, dan sangat sensitif. Makanya penanganannya juga ya mungkin harus lebih cepat dan lebih ekstra. Kemudian skala produksi. Nah, skala produksi ini kalau di perikanan ini kita tahu bahwa pada saat terjadinya musim atau booming pada hasil perikanan, maka skala produksi itu sangat besar. Tetapi ada waktu tertentu yang mungkin di mana hasil tangkapan itu berkurang. Ya, kita tahu bahwa migrasi ikan ini mempunyai salah satu faktor banyaknya hasil perikanan di suatu daerah. Jadi ada beberapa faktor mungkin kita tahu, ya mungkin itu pengaruh dari suhu, air laut, atau makanan ikan tadi yang membuat skala atau jumlah ikan itu ada di daerah tersebut. Kemudian posisi keuangan pengusaha. Nah, di sini kita ketahui bahwa posisi keuangan pengusaha, apakah memang dia mampu untuk membeli produk itu secara besar atau dia hanya mampu membeli produk itu skala kecil, ya. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya marketing channel. Jadi marketing channel juga tidak boleh di dalam posisi yang keuangan pengusaha ini dia tahu bahwa kemampuan itu tidak ada, tapi dia memaksa untuk bagaimana pembeli ini membeli produknya sebanyak-banyaknya. Nah, pada saluran tata niaga perikanan ini coba Bapak sadur dari beberapa tempat bahwa di sini di daerah produksi dan sekitarnya, ya, di sini ada produsen, ya, sama halnya seperti itu. PL itu adalah pengumpul lokal, kemudian ada HC, konsumen akhir, kemudian ada grosir, ada pedagang eceran, dan yang terakhir ada institutional market, ya. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa bagian yang bisa kita perhatikan bagaimana produsen ini dia mengumpulkan barangnya, kemudian dia memberikan kepada konsumen akhir langsung boleh, atau dia melalui pedagang eceran juga boleh, ya. Kemudian produsennya melalui pengumpul lokal itu pun bisa terjadi, atau produsennya langsung ke grosirnya. Nah, ini terjadi juga. Nah, ini ada beberapa skala yang mungkin ini ada beberapa struktur yang mungkin bisa kalian pahami dan coba dilihat bahwa tingkat-tingkat penyaluran daripada hasil-hasil produk perikanan kita itu banyak cara-caranya, ya, banyak mungkin bervariasi bagaimana dari penjual, apakah dia langsung kepada pemakai akhir atau pengumpul besar atau pengumpul lokal, semuanya itu bisa kita lihat di strukturnya. Nah, kemudian yang terakhir bahwa di sini juga Bapak coba tunjukkan ada kita lihat saluran atau cara pemasaran perikanan itu pada tambak dan laut yang mungkin bisa kita perhatikan bahwa dari petambak, ya, itu yang pertama petambak itu dari petambak kepada pedagang eceran, kemudian pedagang eceran bisa kepada HC atau konsumsi akhir, ya. Nah, di situ langsung putus.
atau dari petambak mungkin langsung ke pengumpul lokal, dari pengumpul lokal dia langsung ke tempat pelelangan, dari tempat pelelangan itu bisa dia dipecah ada dua, bisa kepada grosir dan bisa juga kepada agen grosir. Ya, nah dari grosir ini dipecah lagi, bisa saja dia ke institutional market, boleh juga dia kepada pedagang eceran. Ya, nah dari tempat pelelangan boleh juga dia ke agen grosir, dari agen grosir dia ke grosir, kemudian dari grosir bisa ke institutional market, bisa juga kepada pedagang eceran. Nah, kemudian yang ketiga itu ada caranya lagi dari petambak, ya, atau dari hasil ikan kita kepada pengolah. Dari pengolah langsung masuk kepada grosir, dari grosir kepada pedagang eceran, dari pedagang eceran baru ke konsumen akhir. Jadi seluruhnya ini, saluran ini adalah tujuan akhir kita adalah konsumen akhir. Tapi cara-cara dalam pemasarannya mungkin itu yang berbeda. Ya, jadi ini bisa diperhatikan di mana saluran-saluran tata niaga pasar hasil perikanan kita ada beberapa cara yang mungkin bisa kalian perhatikan di dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, demikian saja pertemuan kita. Terima kasih, dan Bapak harap pada pertemuan hari ini bisa memahami bagaimana cara-cara daripada pemasaran hasil perikanan yang ada saat ini. Dan yang terakhir, Bapak berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat, dan kita bertemu minggu depan. Dan tugas Bapak minta tetap dikumpul ya setiap hari Senin ke kampus. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Horas.